Kita berdoa. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran-pikiran kami, supaya kami sekali lagi boleh tunduk kepada Tuhan dan biar Tuhan sendiri memperbaharui kami. Sehingga kami punya cara pikir yang baru dan kami boleh menyikapinya, menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat pasal 16. Kita akan membaca ayat 26 sampai 34. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 16. Dia sebenarnya sebuah kisah yang panjang tentang bagaimana Paulus dan Silas dipenjarakan dan mengalami peristiwa yang luar biasa. Tapi saya hanya mengambil unit yang kecil saja, yaitu ayat 26 sampai 34. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Saudara-saudara, salah satu hal yang membuat saya selalu merasa tertantang untuk melayani kaum muda, ya, baik berkhotbah atau memberikan retreat dan sebagainya, salah satunya adalah anak muda itu, terutama anak remaja itu, membuat saya pinter, membuat saya makin pinter karena pertanyaan-pertanyaan mereka. Kaum muda seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya harus cari jawabannya lagi, membuat saya harus terus belajar. Beberapa minggu yang lalu, saya memimpin sebuah retreat remaja, ya. Lalu kemudian setelah selesai satu sesi, ada waktu lowong, datang seorang anak remaja datang kepada saya, bilang begini, "Bu, aku boleh tanya nggak?" Saya bilang, "Boleh dong," saya bilang begitu. Lalu kami duduk dan dia mengeluarkan handphonenya, lalu mengintip handphonenya itu notesnya terbuka, listnya banyak banget pertanyaannya, saudara. Lalu dia mulai bertanya satu demi satu. Setiap kali selesai, saya menjawab, lalu dia kasih tik di notesnya. Dan berbagai bentuk pertanyaan, informasi, konseptual dan sebagainya dia tanyakan kepada saya. Sampai akhirnya dia bertanya sesuatu yang sangat personal, saudara. Dia bilang begini, "Bu, kalau seorang perempuan, seorang istri berselingkuh, apakah suaminya layak memaafkan dia?" Umurnya gak lebih dari 17 tahun, saudara. Dia bertanya seperti itu. Lalu saya ngelihat dia, lalu saya bilang begini, kalau suaminya itu tahu persis, sadar bahwa dia juga adalah orang berdosa yang telah menerima anugerah dari Tuhan, gak ada alasan buat dia tidak mengampuni istrinya. Tentu dia harus mengampuni istrinya dan istrinya itu pantas untuk dimaafkan. Lalu dia bilang gini sama saya, "Wah, ibu ini liberal jawabannya. Saya gak pernah dengar jawaban kayak begitu." Akhirnya saya tanya, "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Itu pertanyaan yang cukup aneh. Lalu dia menceritakan begini, "Waktu aku umur 10 tahun, Bu," jadi kira-kira 7 tahun sebelumnya gitu ya. "Waktu aku umur 10 tahun, aku pernah melihat
di handphonenya mama tuh lagi chatting sama seseorang yang bukan papa. Tapi bahasanya, aku tahu itu lagi pacaran, katanya begitu. Aku tahu itu bukan papa. Aku tahu itu perselingkuhan. Dia tidak berani tanya sama mamanya. Dia tidak berani ngomong sama siapapun juga. Dia simpan itu, tetapi setelah itu dia selalu punya rasa tidak percaya kepada orang tuanya. Pertanyaan itu penting buat dia. Apakah dia pantas untuk dimaafkan kalau dia melakukan itu? Dan pertanyaan itu terus membayangi dia, mempengaruhi seluruh sikapnya kepada ibunya ini, saudara. Makanya saudara, Indira Gandhi pernah mengatakan begini, the power to question is the basis of all human progress. Artinya memang dengan bertanya manusia bergerak. Dengan bertanya manusia move on. Dia kalau nggak mendapatkan jawabannya, anak ini akan terus hidup di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Manusia dituntun dengan pertanyaan, karena pertanyaan itulah manusia menemukan hal-hal penting di dalam hidupnya. Karena pertanyaan itulah kemudian manusia mengambil keputusan-keputusan penting juga dalam hidupnya. The power to question is the basis of all human progress. Nah saudara, kepala penjara yang kita baca di Kisah Rasul ini juga mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang hebat sekali. Yang hari ini juga harusnya menjadi pertanyaan yang penting buat kita juga. Tuan-tuan katanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Katanya begitu. Saudara, kepala penjara ini mungkin sudah mendengar apa yang Paulus ajarkan. Dia bukan orang percaya, orang ini, kepala penjara ini. Di kota itu di Filipi, orang menyembah begitu banyak dewa. Dewa-dewa itu harus diberikan persembahan supaya keluarga-keluarga, orang-orang yang menyembahnya itu selamat dari segala bahaya. Setiap kota punya dewanya sendiri-sendiri. Setiap sudut punya dewanya sendiri dan mereka menyembah dewa-dewa itu. Jadi kita mengerti kenapa Paulus dalam kasus ini juga mudah sekali difitnah, mudah sekali dibenturkan dan kemudian dianggap sebagai mengacaukan kota itu karena Paulus mengajarkan tentang Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Kepala penjara ini bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Dari pertanyaan ini kita tahu dia belum punya pemahaman yang lengkap. Makanya dia masih berpikir, apa yang aku lakukan seakan-akan keselamatan itu adalah sesuatu yang bisa dia dapat karena dia melakukan sesuatu. Tapi paling tidak kita bisa melihat ada kegelisahan di dalam hatinya. Dan itu muncul dalam sebuah pertanyaan. Saudara, kepala penjara ini di ayat 27 sudah mengeluarkan pedangnya dan siap untuk bunuh diri. Mengapa dia mau bunuh diri? Karena dia melihat ketika gempa itu muncul, semua pintu penjara terbuka karena gempa yang hebat itu. Dia pikir selesailah sudah. Terbuka semua pintu-pintu itu, pastilah tahanan itu semua pada kabur, pada lari. Dan dia sebagai kepala penjara dalam hukum Romawi, kalau tahanan-tahanan itu lepas, maka dia yang harus tanggung hukuman itu. Jadi mungkin dia berpikir ambil cara cepatlah bunuh diri. Tapi sebelum dia menjalankan rencana itu, ternyata Paulus tidak keluar. Paulus berteriak dari dalam, jangan celakakan dirimu. Kata Paulus begitu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Jadi walaupun pintu-pintu itu terbuka semuanya, Paulus dan Silas gak keluar, gak kabur. Dia kaget sekali. Dia merasa ini peristiwa yang sangat aneh sekali. Ini orang bisa punya kesempatan keluar tapi mereka tidak keluar. Lalu kemudian kepala penjara itu berlari masuk ke dalam dan melihat semua pintu sudah terbuka. Tapi Paulus dan Silas tetap ada di dalamnya. Dia bukan bertanya, loh kok gak keluar? Kenapa kok kamu begini? Enggak. Dengan gemetar dia sujud di hadapan orang yang dia jebloskan ke penjara. Dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Saudara, apapun yang terjadi pada kepala penjara ini, entah dia bertanya karena terdesak, entah karena dia takut. Yang jelas sesuatu terjadi di dalam hatinya. Sesuatu terjadi ada keajaiban terjadi dalam dirinya. Saya yakin Roh Kudus juga telah membukakan hatinya. Sehingga dia sanggup bertanya pertanyaan yang penting ini. Dia seperti tanah yang siap untuk disebar benih, untuk ditanam. Hatinya begitu terbuka.
Sehingga dia bisa mengajukan suatu pertanyaan yang sangat penting sekali. What must I do to be saved? Katanya begitu. Dan saudara, Paulus kemudian menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang simple. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini adalah intisari dari berita yang memang dibawa oleh Paulus dalam perjalanan misinya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan terjadi bukan karena perbuatan. Keselamatan terjadi bukan karena kamu membawa persembahan dalam ritual. Bukan karena kamu dibaptis. Keselamatan terjadi hanya karena iman kepada Kristus. Dan tidak ada keselamatan yang lain di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus. Kristus yang telah mati untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Yang bangkit dalam kemenangan. Supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Percayalah, kata Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan keselamatan kita juga, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Kemudian Paulus juga mengatakan secara lengkap. Dia bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ayat ini sering disalah mengerti. Seakan-akan mau mengatakan bahwa kalau kamu selamat, maka otomatislah keluargamu itu juga akan selamat. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu maksud Paulus. Kita tahu dan kita bisa melihat banyak ketika kita sudah percaya. Kita sungguh-sungguh kepada Kristus. Enggak otomatis kok keluarga kita juga jadi percaya pada Tuhan. Kita aktif melayani Tuhan di gereja. Kita aktif memberi diri kita untuk melayani. Enggak otomatis anak-anak kita juga ikut melayani. Enggak otomatis. Saya kenal beberapa kawan. Bertahun-tahun ke gereja sendiri karena pasangannya belum percaya kepada Kristus. Saya kenal dan beberapa kali bicara tentang kepada orang tua yang nangis-nangis karena anaknya nakal sekali dan gak bisa dibilangin. Gak mau mengenal Tuhan. Padahal dia begitu aktif, dia begitu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak otomatis, saudara-saudara. Paulus tidak bicara tentang keselamatan yang otomatis berbasis keluarga di sini. Enggak demikian. Ini adalah janji. Ini harapan. Atau saya bisa mengatakan ini adalah hal yang dilihat oleh Paulus tentang kepala penjara ini, bahwa ketika kamu menerima keselamatan, maka dampak yang besar juga akan terjadi pada keluargamu. Begitu. Mengapa bisa begitu, saudara? Kenapa kok kalau bapaknya selamat, percaya kepada Kristus, maka dampak yang besar akan terjadi itu. Saudara, kita jangan melihat model keluarga modern ya. Tantangan kita di keluarga modern ini adalah, keluarga modern digambarkan itu sangat individualis. Kita selalu berpikir anak-anak kita punya keputusan sendiri. Demi atas nama hak mereka dan sebagainya. Di zaman ini orang tua seringkali tidak punya kekuatan untuk memberikan arahan kepada anak-anak mereka. Gak bisa ngomong, gak bisa mengatur anak-anak mereka. Sulit, tantangannya sangat besar sekali. Tapi tidak demikian dengan konsep keluarga di konteks ini, saudara. Di masa itu. Keluarga itu adalah suatu sistem sosial yang sangat amat kuat. Di mana orang tua memiliki kekuasaan penuh atas hidup seluruh anggota keluarganya. Bapak itu kayak kaisar, kayak emperor gitu, kayak penguasa. Dia yang menentukan arah hidup anak-anaknya. Keluarga suatu sistem yang sangat kuat. Nah, tapi yang disebut dengan keluarga ini bukan hanya tentang keluarga yang sifatnya biologis, orang tua dan anak-anak. Tapi kalau di dalam konteks ini, orang tua itu, keluarga itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Biasanya anak-anak kalau sudah menikah, punya istri, punya anak, kemungkinan besar mereka masih tinggal di area yang sama. Di rumah yang sama. Lalu budak-budak mereka, serta anak-anak budak-budak itu juga termasuk di dalamnya. Sehingga itu seperti sebuah klan yang besar sekali. Keluarga yang besar, komunitas yang besar. Di mana kepala rumah tangga atau si bapak ini punya kekuasaan yang besar atas hidup seluruh anggota keluarganya. Jadi kalau seorang bapak atau kepala rumah tangga percaya kepada Kristus, sangat mudah buat dia mengarahkan seluruh keluarganya juga untuk percaya. Jadi saudara, kepala penjara ini kemudian menerima keselamatan. Dia percaya, dia menunjukkan tanda-tanda keselamatan yang sejati. Apa tanda-tandanya? Kita bisa melihat di dalam beberapa ayat itu bahwa memang dia menerima keselamatan sejati itu. Yang pertama paling tidak, dia membuka pintu rumahnya.
Dia mengarahkan seluruh isi rumahnya untuk mendengarkan firman. Jadi dia tidak menyimpan berita keselamatan itu sendiri. Di ayat 32 Paulus memberitakan firman bukan hanya kepada kepala penjara itu, tetapi kepada seluruh anggota keluarganya. Jadi waktu dia menerima berita itu, dia ingin juga seluruh anggota keluarganya mendengarnya. Dia bawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dikumpulkan seluruh anggota keluarganya malam itu juga. Tidak ditunda, malam itu juga. Tidak tunggu esok hari. Ini terlalu penting untuk ditunda. Dia ingin malam itu juga seluruh keluarganya mendengar. Dan memang malam itu ia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Allah. Saya membayangkan mungkin dia bangunin anak-anaknya, mantu-mantunya, bangun. Bangun semuanya, bangun, dengar pelajaran ini. Dengar pengajaran ini. Jadi saudara-saudara, keselamatan yang terjadi pada keluarga ini bukan otomatis. Bukan otomatis. Prinsipnya tetap sama. Percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Bapak ini membawa Paulus untuk bicara. Mereka mendengar Injil. Dan kemudian setelah mendengar berita itu, mereka juga jadi percaya. Tanda yang kedua, saudara. Tanda yang lain menunjukkan adanya keselamatan yang sejati adalah terjadi sebuah transformasi yang sangat nyata. Perubahan yang sangat nyata. Bukan hanya dia buka rumahnya. Tapi di ayat 33 dikatakan kepala penjara ini bahkan membasuh luka-luka Paulus dan Silas. Orang yang tadinya dia benci, orang yang dia ikut penjarakan, sekarang dia justru berbalik membasuh luka-luka dan merawat Paulus. Ini mengingatkan saya pada Zakheus ya. Sebuah perubahan yang sangat besar sekali. Orang yang begitu ingin melihat Tuhan Yesus. Hanya perlu satu panggilan. Zakheus, turunlah. Karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Hanya satu panggilan. Tapi cukup membuat seluruh hidup Zakheus berubah. Dan perubahannya itu sangat nyata. Dia bilang aku akan mengembalikan 50% dari harta untuk kepada orang-orang yang sudah aku curi. Secara hukum dia cukup mengembalikan 20% sebenarnya. Tapi dia melakukan lebih dari standar hukum. Dia memberikan 50%. Dia yang tadinya mengambil harta orang, mencurinya dengan curang, sekarang mengembalikannya berlipat-lipat. Saudara, bagaimana kita bisa membimbing anak-anak untuk kehidupan rohani yang baik kalau kita sendiri tidak menunjukkan perubahan yang nyata? Saudara, saya membayangkan ya, kita ini kalau ada di gereja, kemungkinan besar kita ini bukanlah kita yang sesungguhnya. Di mana kita menjadi kita yang sesungguhnya? Di rumah. Kalau di rumah kita nggak merasa perlu menjaga-jaga. Tapi sangat mudah buat kita di gereja, di kantor, di luar. Untuk menjaga bentuk kita, cara kita ngomong, respon-respon kita bisa sangat kuat sekali menjaga dan kelihatan seperti bagus. Tapi di mana kita tampil apa adanya? Di rumah. Dan orang di rumah itulah yang tahu persis apakah kita punya perubahan yang signifikan apa enggak dalam hidup rohani kita. Mereka tahu persis. Seorang remaja datang kepada saya ya. Dia bilang begini, Bu, doakan aku. Apa yang bisa aku doakan untukmu, Dek? Aku bilang begitu. Doakan saya supaya saya tidak emosi lihat orang tua saya. Doakan saya supaya saya bisa mengasihi orang tua saya, katanya. Emang kenapa orang tuamu? Susah banget mengasihi dia. Kenapa harus emosi sama mereka? Orang tuanya katanya, orang tua saya tuh selalu marah-marah, Bu. Selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Dia tahu bagaimana menyakiti hati saya. Dia sering merendahkan saya, membanding-bandingkan saya dengan anak yang lain. Dia mengatakannya itu dengan berlinangan air mata gitu. Kita kalau sudah dewasa yang sudah seumur saya begini, mungkin dalam hati, aduh gitu amat sih gitu ya. Tapi it's real. Pergumulannya itu real banget buat saya, saudara. Saya cuma bilang begini, aku tidak tahu kenapa orang tuamu gitu, saya gak bisa punya jawaban. Saya gak punya jawaban. Saya hanya bisa menduga-duga, mungkin orang tuamu itu waktu dia sebesar kamu juga hidupnya susah. Mungkin orang tuanya juga mengatakan hal yang sama kepada dirinya. Selalu disakiti. Dan dia tidak tahu bagaimana berbicara yang baik kepadamu, saya bilang begitu. Tapi kalau kamu punya cinta kasih Kristus yang besar di dalam hatimu, dan kamu sudah tahu cinta kasih itu, kamu pasti bisa mengasihi mereka. Lalu saya mendoakan
anak ini. Saudara, kalau Anda ingin seluruh keluarga selamat, maka nyatakanlah perubahan yang nyata. Bahwa sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita juga bertumbuh. Tapi anak-anak juga demikian. Kalau Anda ingin orang tuamu juga jadi percaya, Anda juga harus menunjukkan perubahan yang nyata kalau Anda hari ini adalah seorang anak. Dan Anda ingin orang tua Anda juga percaya kepada Kristus. Tanda yang ketiga, saudara. Ada sukacita terjadi dalam rumah itu. Ya, dia bersukacita, kepala penjara ini bergembira. Karena seluruh isi rumahnya telah percaya kepada Allah. Jadi keselamatan rohani itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga itu menjadi hal yang utama. Dan ketika itu terjadi pada semua anggota keluarganya, itu sukacita yang luar biasa. Sukacita. Kepala penjara ini, saudara-saudara, mengajukan pertanyaan yang penting, yaitu tentang keselamatan. Pertanyaan buat kita, apakah keselamatan itu juga menjadi hal yang penting dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga? Apakah penting memikirkan hidup rohani anak-anak? Atau yang lain yang lebih penting? Paulus mengatakan, kamu dan seluruh keluargamu akan selamat. Nah, ini janji yang penting sekali buat semua keluarga pada hari ini. Tapi saya katakan sekali lagi, ini tidak otomatis. Ini tidak otomatis. Saudara, kita begitu hebat mendorong anak-anak kita menjadi sukses. Kita dorong mereka untuk bisa keterampilan ini, keterampilan itu. Kita kasih les 7 hari di dalam seminggu. Les ini, les itu. Sampai mereka mungkin bingung nih sebenarnya aku mau jadi apa. Karena banyak sekali yang kupelajari. Yang mana yang harus kupegang. Dan kemudian ketika dia naik remaja, kita kendalikan mereka. Kita kendalikan dengan siapa mereka pergi, siapa temannya, siapa pacarnya dan sebagainya. Kita kendalikan mereka. Penting sekali buat kita mengendalikan mereka. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita masih peduli juga dengan keselamatan hidup rohani mereka? Apakah kita peduli bahwa mereka ini tumbuh menjadi orang yang mencintai Tuhan? Dan itu tidak otomatis, saudara. Itu tidak otomatis. Hanya karena kita aktif di gereja, sekali lagi saya katakan tidak otomatis anak-anak kita juga akan punya pengalaman yang sama dengan kita. Tidak. Jadi kalau ditanya, saudara, siapa yang bertanggung jawab memperkenalkan Injil kepada anak-anak? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah guru sekolah minggu? Bukan. Apakah guru Injil? Bukan. Apakah pendeta, gembala sidang, penatua gereja? Bukan, saudara. Bukan. Orang tua. Ini harus kita ingat kembali. Ini harus dinyatakan kembali. Bahwa kita punya tanggung jawab yang besar. Untuk menjadi orang yang memberitakan Injil pertama kepada orang-orang di rumah kita. Saudara, semua berasal dari rumah. Semua dari rumah. Kita sebagai gereja bisa saja menjadi gereja yang misioner, kita bilang. Kita kan gereja yang misioner ya. Kita gereja yang misioner, kita mengabarkan Injil. Kita pergi ke pelosok-pelosok daerah di negeri ini. Tapi Alkitab justru memperlihatkan arah yang berbeda loh, saudara. Gereja yang misioner itu dimulai dari rumah. Atau paling tidak, gereja yang misioner bukan hanya gereja yang hanya bicara program, bangun ini, bangun itu, pergi ke daerah ini, pergi ke daerah itu. Tapi gereja yang misioner itu tidak akan pernah meniadakan satu kelompok nih yang disebut family, keluarga. Paling tidak itu diungkapkan jelas banget di Alkitab, saudara. Saya kasih contoh beberapa ya. Kejadian pasal 18, ayat 18, 19 ya. Katakan begini, bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, Abraham diberikan suatu visi yang besar sekali. Jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Sifatnya mengglobal, sifatnya mendunia. Tapi dimulai dari mana? Dari rumahnya. Dari rumahnya.
Dari Dia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya. Itu kita gak boleh lupa. Dan ini penting sekali. Hal yang sama diulang lagi, saudara. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu. Atau sedang dalam perjalanan. Ketika engkau berbaring atau bangun. Ada satu tugas bahwa orang tua harus mengajarin anak-anaknya. Harus diajarin. Itu tugasnya orang tua. Satu lagi saya perlihatkan kepada kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita selalu melihat polanya sama. Ada 3 pihak. Ya, kamu, kita nih orang dewasa, orang tua. Lalu pihak berikutnya adalah keturunan, anak-anak. Saya bisa terjemahkan juga orang muda. Ya. Dan kemudian orang yang masih jauh. Dunia. Kita biasanya bicara gereja mengabarkan Injil itu seperti ini. Kita pergi kepada orang jauh. Kita pergi ke daerah-daerah yang jauh. Dan kita suka melupakan yang di tengahnya ini. Yang di tengahnya ini. Rumah. Family ini. Dan kita tidak boleh mengabaikan itu, saudara. Kita tidak boleh mengabaikan rumah tangga. Karena rumah adalah tempat pertama. Dan tempat yang utama. Seseorang mendengarkan Injil. Jadi kalau kita mau menjadi gereja yang misioner. Harus pikirkan lagi bagaimana membangun setiap rumah tangga. Itu menjadi tempat sungguh-sungguh di mana orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka. Siapa itu? Kristus. Saudara, saya tidak sedang mengecilkan peran guru sekolah minggu atau peran mentor-mentor remaja. Tapi sesungguhnya guru yang utama dalam kehidupan rohani seorang anak itu adalah orang tua. Katakan pada mereka siapa Kristus. Ceritakan bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Ceritakan bagaimana kematiannya menebus kita dari ikatan dosa. Ceritakan pada mereka bagaimana kita membutuhkan Dia. Banyak yang harus diceritakan kepada anak-anak ini. Tolong mereka supaya kemudian mereka menjalani kehidupan pribadi yang pusatnya itu adalah Kristus. Achievement mereka itu bukan semata-mata pendidikan, tapi bagaimana aku bisa hidup dengan pusatnya adalah Kristus. Saudara mungkin bertanya begini, gimana caranya? Aduh, ini pada teori-teori semua nih, gitu ya. Kita kalau udah ngomongin family altar suka putus asa ya. Gimana caranya family altar? Ngumpulin anak-anak aja susah sekarang gitu. Anak-anak maunya senang sendiri, saudara. Bagaimana caranya? Saya rasa ulangan 6 ini memberikan cara kepada kita. Dikatakan gini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Ini orang tua. Taruh dalam hatimu. Artinya dia bukan hanya sekedar di dalam kepala. Tapi dalam hati, karena kalau sudah terinternalisasi di dalam hati, pasti muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah harusnya terjadi pada orang tua. Lalu kemudian haruslah engkau mengajarkannya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, atau bangun. Jadi saudara, Anda bisa mengajarkan anak-anak Anda di mana saja. Waktu Anda berlibur di luar kota, percakapannya apa sih kalau lagi jalan-jalan? Atau bahkan waktu makan malam di Muara Karang. Atau bahkan Anda bisa mengajarkan anak-anak itu sambil tidur-tiduran loh kalau menurut cerita ini. Sambil tidur-tiduran sebelum tidur lelap. Masih bisa ngobrol, kisah-kisah, cerita-cerita tentang Kristus. Saudara, dalam pengalaman saya sebagai seorang dosen ya, saya menemukan bahwa pengajaran yang diingat oleh mahasiswa saya itu bukan hanya di kelas loh. Bukan hanya ketika saya ngajarin di kelas. Bahkan saya suka surprise. Ada banyak hal-hal yang mereka ingat. Bahkan ketika mereka sudah selesai jadi alumni, mereka masih ingat. Itu percakapan yang kami lakukan di luar kelas. Ketika kita main air di laut. Ketika kita jalan-jalan ke gunung. Percakapan non formal yang menyentuh hati mereka. Dan mereka ingat terus. Jadi kita bisa mengajarkan
anak-anak kita di mana saja, anytime, anywhere, anytime, anywhere. Tapi saudara, seringkali kalau kita sebut anytime, akhirnya no time. Atau when I have time, kalau aku punya waktu, kalau ada waktu. Jadi akhirnya kita jarang sekali memang melakukan hal itu secara intensional. Bercerita, ngobrol sama mereka. Jadi sangat baik sekali kalau Anda punya waktu yang reguler. Sebagai family, sebagai keluarga. Saudara, mungkin ini yang disebut sebagai mesbah keluarga. Atau family altar. Tentu ini tidak berarti bahwa Anda punya ruang khusus. Ya 4x6 gitu. So ada mesbahnya, ada foto Anda, ada lilinnya dan sebagainya. Bukan begitu. Tapi ini adalah suatu space, suatu waktu, suatu ruang. Di mana secara intensional Anda melakukannya untuk bisa mengajarkan siapa Kristus di dalam hidup anak-anak. Anda bisa melakukannya berdasarkan kesepakatan. Memang tidak ada format yang baku untuk mengatakan berapa kali sih kita melakukan family altar. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Atau hanya tiap Natal saja, atau hanya sekedar tiap tahun baru. Tapi yang terpenting adalah kita membutuhkan suatu hal yang rutin, yang terstruktur. Karena di dalam proses belajar itu memang perlu keteraturan, saudara. Perlu keteraturan. Gereja perlu membantu keluarga-keluarga ini untuk bisa secara rutin, terarah, intensional, bisa melakukan upaya untuk mengajarkan anak-anak. Sekali lagi saya nggak mengecilkan arti program-program gereja. Saya tidak mengecilkan arti kelompok kecil. Mengumpulkan kelompok-kelompok dari orang berbagai macam gitu. Saya tidak mengecilkan itu bagus. Tapi jangan lupa bahwa setting keluarga itu juga adalah tempat yang signifikan dalam membangun hidup rohani anak-anak. Dan keluarga-keluarga itu perlu ditolong. Perlu ditolong untuk bikin pertemuan rutin, saudara. Makanya waktu dulu saya di jemaat, saudara. Saya di jemaat tuh ada sekitar hampir 11 tahun saya ada di jemaat. Saya bukan hanya bikin buku PA kelompok kecil Life Expedition. Tapi saya juga pernah membuat buku panduan ibadah keluarga. Karena saya tahu keluarga tuh gak punya ide. Dia mesti dibantu. Jadi panduan itu 52 topik. Dimana di dalam satu pertemuan nanti bisa bagi tugas, yang doa anaknya, yang bawain renungan bapaknya. Renungannya semua ada di sana, tinggal dibacakan. Ada aktivitasnya, ada nyanyinya, ada proyeknya, ada sharing dan sebagainya. Dan berusaha supaya dipandu pertemuan itu sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Emang harus dibantu. Saya yakin kalau gak dibantu, gak pernah ada 20 tahun lagi kita akan ngomong lagi tentang family altar gitu. Tentang ibadah keluarga, tapi gak pernah ada. Kenapa? Gak pernah dibantu, saudara. Saudara, Anda perlu 20 tahun kan untuk membesarkan anak. Sampai dia besar, kaki-kakinya kuat, tubuhnya tinggi, badannya, otaknya, bisa mengambil keputusan, bahkan mungkin sudah bisa bekerja, dan mereka tidak butuh Anda lagi. Bisakah Allah menciptakan atau mendesain manusia itu kurun waktu dewasanya bukan 20 tahun, tapi 7 tahun. Jadi begitu 3 tahun, twing itu remaja. Begitu 7 tahun, twing itu pemuda. Begitu 10 tahun, twing itu dewasa. Gitu. Bisa gak? Bisa aja. Tapi Allah membuat desainnya itu 20 tahun, saudara. Itu lama loh. 20 tahun. Kenapa Anda tidak menggunakan 20 tahun ini untuk memakai waktu ini untuk sungguh-sungguh memperkenalkan Injil kepada mereka? Sebelum sayap-sayap mereka menjadi kuat dan mereka terbang tinggi dan kemudian mereka tidak lagi hidup bersamamu. Dan mereka juga gak mendengarkan kamu lagi. Karena selama 20 tahun ini, saudara, anak-anak kita di rumah mereka gak punya pilihan. Mereka mesti nurut. Tanya aja kepada anak remaja Anda. Mereka gak punya pilihan, gue mesti nurut sama ini orang tua. Mau tidak mau, saya harus ikuti. Tapi itulah privilege-nya, itulah keuntungannya. Ketika mereka sudah dewasa, mereka punya kemampuannya sendiri. Oleh karena itu waktu anugerah buat orang tua. Pakai 20 tahun ini untuk memperkenalkan Injil kepada mereka. Saudara, kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan dan juga bertanya hal yang sama,
yang penting sekali seperti yang dilakukan oleh kepala penjara. Apakah yang harus aku lakukan supaya anak-anakku mengenal Kristus? Jawabannya adalah ajarlah mereka. Perkenalkan mereka pada Kristus. Ini bukan pilihan, ini bukan anjuran. Ini adalah perintah Allah sendiri. Karena Anda adalah guru yang utama bagi anak-anak Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar lagi bagaimana kami menjadi guru di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di gereja-Mu Tuhan. Supaya Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Engkau yang menuntun. Engkau yang membawa setiap keluarga untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga orang tua boleh terus mendedikasikan dirinya dan anak-anak mereka bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.